Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan PAI dan rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan PAI, yakni Bapak Fikri Farihin MPD, dan juga segenap rekan-rekan saya yang saya cinta sayangi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya atas nama Saiful Anwar dari Prodi PAI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan di Irak. Sebelumnya mengenai sejarah pendidikan di Irak. Masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi maupun peradaban dan kekuasaan. Selain itu, juga telah berkembang sebagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pemerintah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada awalnya pusat pemerintahan di kota Kufah, kemudian pindah ke Hira, lalu ke Abar, atau bisa disebut juga Hasimiyah, dan akhirnya ke Baghdad. Baghdad adalah ibu kota pemerintah Bani Abbasiyah yang paling strategis. Sebenarnya zaman keemasan Bani Abbasiyah telah dimulai sejak pemerintahan pengganti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi pada masa 775 sampai 785 Masehi, dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di masa-masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama keswasastraan pada khususnya, kebudayaan pada umumnya. Nah, di sini mengenai sistem pendidikan di Irak. Sistem penjenjangan pendidikan di Irak tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 6 tahun tingkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan. Kurikulum pada sekolah lanjutan pertama meliputi mata pelajaran agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, olahraga, dan menggambar. Pada sekolah lanjutan tingkat kedua terdapat khususnya kursus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak. Di sini Departemen Pendidikan menangani beberapa masalah yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar yang berlaku untuk semua anak usia sekolah. Yang kedua, pendidikan unik untuk orang dewasa. Yang ketiga, pendidikan menengah dan kejujuran. Dan yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan di Irak merupakan panduan dari nilai, tradisi Islam, dan sekularisasi yang terinspirasi dari nilai Barat.
yang sebenarnya hal ini telah diperkenalkan di Irak sejak tahun 1920-an. Sistem pendidikan modernnya sebagai didasarkan pada sistem pendidikan Inggris yang mendapat pengaruh kuat dari Amerika Serikat dalam hal pola kurikulum dan organisasi. Nah, di sini mengenai kebijakan pendidikan di Irak. Kualitas pendidikan di Irak telah menurun akibat perang selama 30 tahun dan sanksi-sanksi PBB. Irak yang pernah dikenal di kawasan dengan sistem pendidikannya yang maju dan tingkat 100% melek aksara pada akhir 1970-an. Kini telah jauh tertinggal dari kebanyakan negara Timur Tengah. Setelah 2003, sistem pendidikan di Irak semakin parah akibat instabilitas, ketidaksamaan, dan benturan sektarian. Banyak profesor dibunuh ataupun meninggalkan Irak untuk melarikan diri. Namun, ada beberapa indikasi kalau pendidikan Irak bisa dibangkitkan kembali. Program beasiswa prakarsa pendidikan Irak atau IEA memberikan rakyat Irak harapan itu. Program ini merupakan prakarsa nasional yang bertujuan mengirimkan ribuan mahasiswa Irak untuk belajar di luar negeri di universitas-universitas terpandang di Amerika Serikat dan Inggris. Mengenai sarana penunjang pendidikan dan ekstrakurikuler. Sarana penunjang pendidikan yang pertama ada yang perpustakaan, yang kedua laboratorium komputer dan laboratorium bahasa, yang ketiga di sini beasiswa dan asrama. Mengenai ekstrakurikuler, jenis aktivitas ekstrakurikuler yang umumnya dilakukan mahasiswa di Irak antara lain adalah kegiatan layanan pengabdian masyarakat, kegiatan di bidang seni dan budaya, kegiatan olahraga dan rekreasi, atau bekerja menjadi tenaga honor sebagai advisor. Nah, mengenai untuk kesimpulannya, di sini saya menyimpulkan mengenai kesimpulan dari sistem pendidikan di Irak, yakni sejarah pendidikan di Irak erat kaitannya dengan sejarah pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Pada waktu itu, kota Baghdad menjadi ibu kota pemerintah Bani Abbasiyah yang paling strategis. Sistem perjenjangan pendidikan di Irak tersusun dalam 3 tingkat, yaitu 6 tahun tingkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan. Ada beberapa indikasi kalau pendidikan Irak bisa dibangkitkan kembali. Program beasiswa prakarsa pendidikan Irak IEA memberi rakyat Irak harapan itu. Program ini merupakan prakarsa nasional yang bertujuan mengirimkan ribuan mahasiswa Irak untuk belajar di luar negeri di universitas-universitas terpandang di Amerika Serikat dan Inggris. Jadi cukup itu yang bisa saya simpulkan. Sebelumnya saya mengundurkan diri, saya atas nama Saiful Anwar. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.